juga yang menyaksikan ibadah ini secara online. Shalom, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang di rumah juga tetap ada dalam lawatan Tuhan, hadirat Tuhan tetap juga ada di dalam rumah kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita jalan buntu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba mencari tanda lalu lintas untuk jalan buntu. Nah, itu yang ada itu. Nah, walaupun dapatnya bukan dari Indonesia tapi jalan buntu di luar negeri, seperti itu modelnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di jalan buntu, kalau kayak zaman sekarang ini gampang sih, ya kan? Gampang putar balik. Itu kalau berada hanya pas di jalan buntu saja. Tetapi ketika kita berada di jalan buntu, kiri kanan, semuanya bisa dikatakan padang gurun, dan dikatakan juga ada di depan penyembahan-penyembahan berhala, sedangkan di belakang pasukan tentara Mesir yang besar yang sedang mengejar-ngejar dan hendak menangkap bahkan menghabisi. Itu baru dikatakan tingkat stresnya lebih tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Karena nggak bisa ditembus kalau kita menyaksikan gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, nanti kita akan bahas Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Ayat ini posisinya orang Israel itu seperti ini. Ya, saya belum pernah ke sana memang. Nama Israel tapi belum pernah ke sana. Saya takut ke sana nanti nggak bisa balik sini, itu masalahnya. Dianggap anak yang hilang, kembali ke rumah. Nah, itu masalahnya kan. Nah, itu cuman sesuatu yang guyonan saja, ya. Coba kita amati ini, posisinya orang Israel berjalan dari gang itu, ya. Yang ada sudut putih yang di tengah ini, oh nggak kelihatan di sini ya, ya. Nah, dari situ mereka berjalan dan sampailah mereka nanti di depan laut itu. Saudara lihat sebelah kanan padang gurun. Kalaupun dijalani ke sana laut, sebelah kiri juga padang gurun. Kalaupun mau ditempuh juga sama, laut juga. Di belakang mereka, di situ ada tentara Mesir dengan pasukan berkuda yang luar biasa, pasukan berkuda yang sudah terlatih, pasukan berkuda yang kudanya bukan kuda yang biasa-biasa, sebab kuda Mesir terkenal kuat dan besar. Dan itu sedang mengejar-ngejar mereka dari belakang. Jalan buntu. Kita baca sedikit demi sedikit, ya. Namun sebelumnya ada dua hal yang harus kita pahami, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel berada di jalan buntu. Tujuan Tuhan itu yang pertama, menunjukkan sudut pandang yang kreatif. Yang kedua, mengajarkan pentingnya ketaatan pada perintah Tuhan. Yang pertama, menunjukkan sudut pandang kreatif. Di sini harus kita pahami bersama, sudut pandang manusia dan sudut pandang Tuhan itu berbeda. Kita akan melihat terlebih dahulu sudut pandang manusianya. Sudut pandang manusia, ya kira-kira ini yang dikatakan Tuhan, nanti orang Mesir akan berkata apa kepada bangsa Israel. Secara geografinya bangsa Israel terpojok. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Secara geografinya memang bangsa Israel pada waktu itu terpojok. Dan di depan mereka ada Baal dikatakan, sedangkan di kiri kanan, wah, tidak ada solusi yang bisa diandalkan untuk menolong mereka. Tetapi yang menjadi catatannya di sini adalah
bahwa ini ada Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang berkata kepada Musa supaya mereka balik kembali. Coba saudara kita bayangkan sejenak, kalau balik kembali jalannya lebih singkat, lebih sampai kepada tujuan, itu enak. Tetapi Tuhan menyuruh balik kembali, jalannya bukan jalan yang mulus, tetapi jalan yang buntu. Jalannya bukan jalan yang bisa dikatakan lebih nyaman, lebih cepat sampai kepada tujuan, bukan. Tetapi Tuhan berkata supaya mereka ada di titik atau di tempat itu. Dan kita melihat di sini ketika Tuhan mengatakan hal tersebut, bisa dibayangkan seperti gambar yang tadi. Nah, gambar yang ini coba kita bayangkan bersama. Mereka ada berkemah di sana, di depan mereka laut, ke sana juga kalau mau dijalani laut, ke sebelah sana laut, di belakang itu cuma padang gurun dengan batu-batu, dan di belakang lebih jauh sedikit adalah tentara Mesir yang siap-siap untuk mengejar mereka. Benar-benar buntu, terpojok secara geografi. Pertanyaan sederhana, katanya Tuhan yang memimpin perjalanan, kok dibawa ke jalan buntu? Kadangkala dalam hidup ini kita juga gitu ya. Saya kadangkala begitu. Saya pernah mengalami, saya sudah ikuti semua aturan normal. Saya tadi cerita sama Pak Andrianto. Saya ikuti untuk memperpanjang SIM itu, saya kemana sesuai areal, saya disarankan ke TP, saya ke TP. Itu awal-awal SIM elektronik. Saya ikuti, saya ke sana. Saya daftar, antrinya panjang seperti ular. Sabar antri sampai pada giliran. Setelah giliran dikasih kertas ukuran segini, dikatakan Pak ditunggu ya sekitar 3 bulan. Sabar 3 bulan. 3 bulan berikutnya saya datang. Karena janjinya kan 3 bulan. Pak saya mau ngambil SIM. Orangnya bilang apa? Belum jadi. Terus saya tanya lagi bagi sisi lain, gini aja Pak. Bapak ke Kolombo aja. Saya Kolombo. Sampai sana tutup balik. Ya, terus Senin lagi saya ajak istri saya kan karena saya liburnya Senin, ya kan? Saya nggak mungkin ngambil jam kerja untuk urusan begitu-begitu, ya kan? Jadi Senin balik lagi. Ya, saya ke Kolombo, ke PTP lagi. Tanya, Pak, SIM saya bagaimana? Sudah lebih dari 3 bulan nih, Pak. Belum jadi, Pak. Sabar, Bapak ke Kolombo aja. Saya ke Kolombo, saudara. Dan Kolombo juga tutup. Waktu tutup, saya nekat sama istri lewat pintu samping. Nah, waktu lewat pintu samping, keluarlah bosnya, ya kan? Terus saya gini, ada apa Pak? Saya disuruh ke sini, tanya SIM saya. Siapa yang suruh? Saya sebutkan namanya, ya kan? Ini, enggak, itu enggak benar. Wilayahnya enggak seperti itu Pak. Bapak kembali ke TP. TP ini mereka, mohon maaf Pak, sholat setelah itu tutup. Terus saya gimana Pak? Sudah Bapak ke sana aja. Sebutkan nama saya, gedor pintunya, sebutkan nama saya pasti dibuka. Jadi saya lebih enak, saya gedor, saya bilang, permisi, saya disuruh, ya kan? Langsung dibuka, iya Pak, ini SIM-nya. Saya mau berkata kepada kita, kadangkala kebuntuan itu membuat kita bisa panik, bisa emosi, bisa. Kita udah ikuti semua aturannya, sudah kita ikuti semua apa yang menjadi maunya, tetapi kita seperti dipimpong ke sana kemari, nggak ada solusinya, nggak dapat SIM-nya. Tetapi pada akhirnya di dalam kebuntuan itu justru dapat SIM-nya. Kadang-kala Tuhan izinkan kita berada dalam kebuntuan. Memang Bapak Ibu, ya kondisi yang terjepit itu membuat sudut pandang juga sempit, ya kan? Sempit pasti, udah nggak bisa lihat apa-apa. Itu secara manusianya. Yang berikut secara manusia kita lihat juga bangsa Mesir politik dan ekonomi kehilangan budak. Ayatnya ini. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkatalah mereka,
apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Secara politik bisa dikatakan bangsa Israel yang dahulu budak sekarang menjadi bangsa yang merdeka. Gak terima tuh orang Mesir. Kalau mereka pergi, mereka merdeka, gak jadi budak lagi. Secara ekonomi, budak itu paling enak dibuat kerja paksa dan gajinya gak perlu standar. Dan ini merugikan bagi bangsa Mesir. Makanya mereka berkata secara politik dan ekonomi mereka seperti dirugikan. Itu yang terjadi. Yang ketiga, dari sudut pandang bangsa Mesir, karena nggak terima ayat yang ketiga ini, kekuatan militer mengerahkan kekuatan militer secara maksimal. Ayat 6 berkata, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ini bukan kereta yang sembarang. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwira. Jadi bukan bawahannya aja. Ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Gak terima bangsa Israel jadi bangsa yang merdeka, gak terima budaknya pergi, mereka mengerahkan kekuatan penuh. Dikejar. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan orang Israel. Ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-Hahirot di depan Baal-Zefon. Ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau saya di posisi itu saya juga ketakutan. Karena dalam kenyataannya memang sangat mengerikan. Dan kalau dikatakan dalam ayat 11, selain mereka ketakutan begitu, kembali lagi bersungut-sungut. 11-12. Sungut-sungutnya kembali lagi berkata kepada Musa, nah Musa, kan sudah kami bilang, jangan kami bawa dari Mesir. Kamu membawa kami ke sini hanya mau membunuh kami di padang gurun ini. Enggak ada tempat yang layak. Tah. Kira-kira gitu dalam bahasa saya. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, kamu menghabisi kami semua di tempat ini. Saya mau berkata kepada kita, kadangkala tempat yang buntu itu membuat kita bisa bersungut-sungut, bisa takut, bisa menjerit. Tetapi harus kita pahami bersama, kita harus pahami bersama dari sudut pandang Tuhan, kita melihat tidak dibatasi geografi, politik, ekonomi, bahkan kekuatan fisik. Dari sudut pandang Tuhan, Tuhan tidak pernah sedikit pun gentar apalagi takut melihat kekuatan kereta perwira daripada Mesir yang mengejar-ngejar orang Israel. Tuhan tidak pernah takut sedikit pun. Tetapi Tuhan mempunyai sudut pandang yang berbeda dari pandangan orang Israel. Bagi Tuhan, Tuhan bisa melihat jalan lain yang bisa Dia buka untuk membawa bangsa ini keluar dari segala kebuntuannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setahun COVID ini saya rasa kita semuanya mengalaminya. Mengalami dampaknya, maksud saya bukan kena COVID, mengalami dampaknya karena semuanya kena. Perekonomian apalagi secara khusus semua kena. Tidak ada yang tidak merasakan dampaknya, semua merasakannya setahun. Dan saya mau berkata kepada kita, setahun masa daripada COVID
Anak juga tetap sekolah setahun. Ya kan? Tidak ada sekolah yang digratiskan pemerintah selama masa Covid. Gak ada. Dan tidak ada yang bisa mungkin kebijaksanaan sekolah masing-masing. Karena sudah sekolah di rumah, online semuanya. Ya, SPP tetap bayar, gak ada dikatakan SPP bayar 20% aja. Nanti sisanya bisa beli pulsa untuk online. Gak ada. Sekolah tetap minta 100%. Harus dibayar. Dan orang tua juga harus mengeluarkan biaya tambahan, beli pulsa. Pulsa itu saudara kalau dihitung mahal, ya kan? Kalau pakai internet di rumah juga kan lumayan juga. Nah, selama setahun ini kehidupan, jujur saya katakan kepada kita semuanya, ya kehidupan saya dengan keluarga kita cuma bisa berserah saja. Dan saya bersyukur punya anak saya yang perempuan, yang laki sudah selesai, sudah sarjana. Dia dari semester 8, semester 7, 8, ini mau masuk 9. Jadi selama semester 7, 8, saya tidak membelikan dia buku. Tapi Tuhan punya cara. Entah mengapa dia tiba-tiba punya ide. Idenya adalah dia joki. Joki itu dia ngerjain tugas adik-adik tingkatnya tapi harus dibayar. Kebetulan nilainya dia ya lumayan lah. Maksudnya lumayan tinggi, 3,6, 3, sekian, lumayan. Jadi adik-adik tingkatnya itu percaya sama dia. Dikerjainnya tugas-tugas. Dari situ, dari uang joki ini dia bisa beli buku. Mahasiswa hukum itu bukunya nggak sedikit. Setiap semester beda buku hukumnya. Saya pikir zaman dahulu buku hukum itu cuma satu, KUHP gitu kan. Ternyata beda. Ada buku hukum perdagangan, hukum investasi, hukum macam-macam. Beda. Jadi saya jadi tahu banyak hukum dari dia ketika dia kuliah. Nah di situ saya melihat bagaimana Tuhan menolong, ya. Dia sendiri akhirnya jadi kreatif mengembangkan dirinya. Dan juga anak saya yang besar sama mamanya kepingin. Bulan Desember kemarin, mulai November kemarin kita kepingin mereka membuat kue, menjual kue. Tapi keterbatasan alat. Ya punya ovennya, kompornya juga kompor biasa. Ya. Tetapi Tuhan punya cara. Ada teman istri saya pindah rumah, karena di rumahnya sudah ada. Nih, mamanya bilang, saya kasih kompor. Kompor yang lengkap dengan ovennya di dalam. Panggangannya. Udah. Mereka coba, kita bukan belajar sekolah masak, tidak. Coba bikin makaroni skutel, ya udah. Jalan. Dan pada Desember itu pesanannya rame. Cara Tuhan begitu. Nyebrang bulan Januari, ya ada murid yang di lesinya, akongnya meninggal. Ada pesan akongnya bilang begini, ini sepatu saya yang sisa, saya kasih buat misiosi. Biar dia yang jual suka-sukanya. Saya mau bertanya kepada kita semuanya, bukan anak, bukan putri, bukan cucu, dapat warisan seperti itu. Kalau bukan Tuhan. Buntu memang, gak bisa lakukan apa-apa. Gak bisa lagi, semua dikerjakan. Yang penting, di sini kita perlu memahami kenapa Tuhan izinkan kebuntuan itu. Bukan hanya saya yang punya kesaksian, beberapa teman juga di sini, diaken juga punya kesaksian. Ketika bulan-bulan pertama, 3 bulan pertama COVID itu, dia sama sekali udah gak ada pendapatan si suami. Tetapi si istri, Tuhan kasih hikmat. Jual online. Ketika jual online lancar. Sampai si suami bilang, Pak lebih lancar dibanding pendapatan saya. Dan saya mau berkata kepada kita, kadangkala kita melihat kesusahan itu seolah-olah semua mati dalam tanda petik. Tetapi dari sudut pandang Tuhan tidak ada yang mati. Selama kita masih hidup, tubuh, jiwa, roh masih ada di badan.
Tuhan masih sanggup untuk memakai kehidupan kita. Dia bisa beri hikmat di atas kepala kita ini untuk sesuatu yang kita bisa lakukan. Dia bisa beri kemampuan bagi kita untuk melakukan apapun, mengatasi segala kebuntuan itu. Kadang-kala kebuntuan itu kita yang membuat tidak ada jalan keluarnya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya. Tuhan bisa menerobosnya. Bahkan Tuhan bisa menciptakan jalan yang menurut manusia tidak ada jalan di situ. Tapi bagi Tuhan ada jalan di situ. Sama seperti bangsa Israel ini. Mereka terlampau picik berkata nyalakan Musa. Kamu Musa, bahwa kita kesini hanya mau membunuh kita saja. Mereka lupa Tuhan sudah melakukan 10 tulah di depan mata mereka. Mereka melihat betapa luar biasanya Tuhan. Mereka lupa akan segala apa yang Tuhan lakukan. Seolah-olah pada detik-detik itu di dalam pikiran mereka Tuhan itu terhapus semuanya apa yang Tuhan lakukan. Yang mereka ingat adalah kenangan-kenangan selama di Mesir. Dan inilah yang Tuhan lihat. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka masuk ke Pihahirot. Di depan mereka ada Baal. Mereka lulus tidak menyembah berhala di situ. Tetapi mereka bersungut-sungut pada waktu itu. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya. Sudut pandang Tuhan berbeda. Our God is bigger than all our problems. Saya mau berkata kepada kita. Ini saya ambil quote dari orang luar. Yang berkata Allah kita lebih besar dari semua masalah kita. Ini bukan quote saya, bukan. Ya. Dan ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Bahwa Allah kita itu lebih besar dari semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau menurut kita sudah sangat besar. Tetapi saya mau berkata kepada kita, Allah kita jauh lebih sangat besar lagi dari masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, selama COVID, Tuhan juga masih tolong untuk biaya kuliah anak saya. Itu cara Tuhan. Sebab saya punya kepercayaan begini Bapak Ibu. Mungkin bisa berbagi buat Bapak Ibu. Setiap anak itu milik Tuhan dititipkan bagi orang tua. Tapi bukan mau saya mengatakan orang tua jadi malas, bukan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk memberkati anak itu. Karena anak itu milik Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk menolong anak itu. Sampai hari ini saya percaya itu dan itu terjadi. Anak pertama selesai, anak kedua masuk semester 9. Semua karena Tuhan. Kalau mengandalkan ini, stres. Kemarin Pak Andrianto bilang, Pak katanya agak kurang sehat ya. Iya. Terlalu banyak mikir Pak. Enggak, saya enggak mikir Pak. Ngapain tak pikir, tak bilang gitu. Jujur saya katakan kepada kita semua, itu kemurahan Tuhan. Kalau dari sudut pandang saya berkata, enggak mungkin. Tapi dari sudut pandang Tuhan, Tuhan mau berkata, sangat mungkin. Ini sebelum ke penerapan. Ini cuma tes saja. Kalau kita hanya melihat gambar kecil-kecil di situ, kita akan menemukan berbagai macam jenis gambar. Tetapi dari gambar yang ada itu, saudara pasti bisa melihat itu ada gambar seseorang di situ. Ini perlu kita melihat dengan cara pandang kita. Kalau kita hanya melihat gambar bunga yang di bawah itu, kita akan terpesona dengan yang kecil-kecil itu. Kita akan melupakan sesuatu gambar yang besar yang ada di situ. Saudara sudah mendapat wajahnya? Itu gambar saya enggak? Bukan ya.
Ya, bukan. Saudara sudah melihat kalau dari bawah sini dari Elin lihat ke TV sana lebih jelas kali ya. Lebih jelas kelihatan gambarnya. Jadi sudut pandangnya yang harus digeser. Bagaimana supaya kelihatan gambar jelasnya? Kita harus mau bergeser sedikit supaya kita bisa melihat gambar jelasnya. Ketika saya mengatakan tadi dari sini pasti lebih kelihatan sana. Itu jelas, kelihatan banget. Itu adalah gambar Yesus dengan mahkota durinya. Saya mau berkata kepada kita semua Bapak Ibu. Ketika masalah datang, kita yang harus mengubah cara pandang kita terhadap masalah itu. Jangan kita berharap masalah itu yang harus berubah. Sebelum masalah itu berubah, mari kita ubah terlebih dahulu cara pandang kita. Jangan lagi kita berpikir dengan cara yang dulu. Seolah-olah Tuhan itu gak kreatif untuk menolong kita. Seolah-olah cara Tuhan itu sama terus. Enggak. Allah itu kreatif. Bagaimana dia menolong kita? Dia punya banyak cara. Cara yang tidak pernah diprediksi oleh pikiran kita. Itu yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir sama terus. Waduh, Allah itu gak kreatif. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya yang kreatif. Yang kedua, ini ada hubungannya dengan Pak Andrianto tadi pagi ya. Oke, jadi ibadah ini saya gak janjian sama beliau ya. Yang kedua, mengajar pentingnya ketaatan pada perintah Tuhan. Dikatakan, tetapi berkatalah, ada ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, ini jangan jadi malas. Ya, pemahamannya harus kita pahami. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Maksudnya diam saja, kamu nggak ikut berperang, tetapi kamu taat. Taatnya di mana? Musa juga gitu. Musa nggak ikut berperang, tapi kamu taat. Di dalam ayat 15 nanti dikatakan di situ 15-16, setelah Tuhan berbicara panjang kepada Musa, Tuhan berkata begini, angkat tongkatmu ke arah laut itu, belah. Dan suruh bangsa itu berjalan. Coba saudara bayangkan, Tuhan berkata angkat tongkatmu, Musa berkata, apa iya tongkat sekecil gini bisa membelah laut besar gitu? Terjadi? Tidak terjadi. Seandainya Musa sudah taat, diangkat tongkatnya, laut terbelah, dan Musa berkata, ayo jalan. Bangsa Israel bilang apa? Enggak, pulang aja. Kira-kira menurut kita apakah terjadi? Bangsa Israel berjalan di tengah laut yang sudah dikeringkan? Enggak akan. Di sini Tuhan mau mengajarkan ketika berada di kebuntuan itu, Tuhan hanya mau mengajarkan kepada kita supaya kita taat. Tidak ada kata yang lain, tidak ada lagi kata yang lebih luar biasa daripada kata taat itu. Ketika Musa melakukan itu, maka yang terjadi, kebuntuan ditembus karena ketaatan. Kalau Musa nggak taat, bisa ditembus? Yang berikutnya, ketaatan membuat bangsa Israel berjalan di tengah laut Teberau yang telah dikeringkan. Dan saya mau berkata kepada kita sebelum kita sampai di sini, selain daripada itu, kalau kita melihat bukan hanya ini saja, tetapi tentara Firaun yang dikatakan tadi berapa ratus itu dengan semua perwiranya, ketika mereka mengejar bangsa Israel ke tengah laut itu, maka apa yang terjadi? Dikatakan dengan jelas bahwa mereka semuanya habis ditelan oleh laut tersebut. Namun sebelumnya di ayat 25, ya bisa dimunculkan ayat 25, ini ya, ayat 25 dari Kisah 14.
Alkitab aja Gus. Ya. Ya, di ayat 25 kita bisa melihat nanti di sini bagaimana orang Mesir berkata, oke, saya bacakan aja. Ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ini yang Tuhan maksud, kamu akan diam saja, maksud Tuhan, kamu gak ikut berperang. Tetapi aku yang berperang, Tuhan yang berperang. Mengalahkan kereta kuda yang ratusan itu, mengalahkan perwira yang gagah perkasa itu, dan mengalahkan semua tentara Mesir itu. Tuhan yang berperang. Mereka cuma taat berjalan bersama dengan Musa. Dan setelah itu apa yang terjadi dikatakan Alkitab, tiang awan itu berada di belakang bangsa Israel dan berada persis di depan tentara Mesir. Bangsa Israel mendapat terangnya, sedangkan bangsa Mesir mendapat bagian gelapnya. Sehingga akhirnya mereka ditunggang balikkan semua di situ dan ditelan oleh lautan itu. Saya mau berkata kepada kita, kalau Tuhan sudah bekerja, bukan hanya masalah kita yang diselesaikan, tetapi semua yang berhubungan dengan masalah itu juga diselesaikan oleh Tuhan. Habis ceritanya orang Mesir, dan mulai hari itu orang Mesir sangat takut kepada bangsa Israel. Ya, penerapannya dari sini dikatakan bagian kita adalah menaati firman-Nya. Bagian Tuhan adalah memenuhi janjinya untuk memberikan jalan keluar dari masalah dan kita menikmatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan mengizinkan kita berada di jalan buntu? Itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi itu bagian dari rencana Tuhan. Karena itu bagian dari rencana Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan bekerja melalui jalan buntu itu. Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan bagian Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Sebab itu adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, banyak rumah tangga yang digoncang oleh karena kesulitan ekonomi. Dan banyak keluarga yang bisa dikatakan mulai kucar-kacir oleh karena kesulitan ekonomi. Tetapi kita patut bersyukur kalau kita melihat keluarga kita masih utuh. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika kita melihat di sebelah kita masih ada pasangan hidup kita. Di sekeliling kita masih ada anak-anak kita bersama dengan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena mereka semua baik dan sehat-sehat. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang pengusaha, sampai detik ini Tuhan masih membuat perusahaan Bapak Ibu berjalan. Kita patut bersyukur. Meskipun memang sulit, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan itu selalu ada jalan yang Tuhan buka. Mungkin tidak sebesar yang dahulu, tetapi meskipun itu kecil, tapi itu sangat pas buat kebutuhan kita. Ini yang perlu kita lihat dari sisi setiap kebuntuan yang Tuhan izinkan. Setiap kesulitan yang Tuhan izinkan, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya cara yang luar biasa. Bahkan melalui kesulitan-kesulitan ini, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai
anak-anaknya dengan luar biasa. Banyak kesaksian yang saya dengar ketika mereka berada dalam kesulitan, Tuhan selalu tolong. Memang ada, tapi tidak perlu diceritakan. Dan saya mau berkata kepada kita, ketika sulit, mereka lebih giat lagi berdoa, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Mereka udah nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi, nggak tahu. Kerjaan yang kecil, udah nggak bisa berjalan, mati sama sekali. Jadi mereka hidup dengan mantap, makan tabungan, maksudnya begitu. Tabungan sampai berapa lama? Tabungan mulai habis, Tuhan buka jalan. Dahulu setelah masa corona ini suami di PHK, tetapi masih ada tabungan, dan setelah berjalannya waktu, tabungan sudah menipis karena dipakai terus untuk makan. Di situ Tuhan buka jalan, suami diterima bekerja. Ada banyak kesaksian-kesaksian lain yang saya mau berkata kepada kita bahwa Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi Bapak Ibu yang bekerja, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memelihara dan memberkati Bapak Ibu. Yang perlu didoakan yang belum bekerja. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, di tengah-tengah rumah tangga saya itu ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Izinkan saya menceritakannya. Saya punya istri yang biasa membantu saya adalah untuk keluarga dalam hal keuangan. Istri saya ini guru les, hitungannya jam-jaman. Per pertengahan bulan 2 tahun ini, tempat dia ngelesi tinggal 1. Selama ini sudah tutup karena COVID, jadi nggak ada les-lesan. Semua secara virtual sekolahnya. Datanglah bapak ini menawarkan kepada istri saya, bilang begini, Bu, Miss, kalau panggilannya mereka begitu, karena anaknya sekolah di Ciputra. Miss, anak saya 2, sekolah online. Miss mau nggak kerja dengan saya untuk mendampingi anak saya sekolah online? 2 anak. Jadi hitungannya seperti hitungan jam orang kerja. Berangkat jam 8, pulang jam 4 sore. Istri saya bilang begini sama saya, Bang, kasih tunjuk sama saya penawarannya. Bang, kenapa? Segini Bang. Ya terus mau diapain? Kamu mau enggak? Kamu siap enggak? Iya Bang. Tapi kalau melihat ke diri saya Bang, sekolahku enggak ada. Dia cuma pernah guru. Tetapi itu cara Tuhan. Sampai hari ini, saya mau berkata kepada kita semuanya, jauh di atas UMR. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan tidak pernah Tuhan itu membiarkan kita. Dia pasti menolong kita. Percayalah, minggu depan kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, Roh itu ada di sini bersama dengan kita. Seperti yang dikatakan Bapak Gembala kita, kalau kita sudah punya Roh Kudus, kita tidak pernah seorang diri. Ya Pak ya, kalau ada yang mengatakan statusnya, saya merasa sendiri, itu kebangatan tuh. Itu kebangatan banget tuh. Iya kan? Kita gak pernah seorang diri. Meskipun mungkin pasangan hidup tidak bersama dengan kita. Meskipun anak-anak tidak bersama dengan kita. Tapi satu pribadi yang luar biasa tetap bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Kalau Israel, Tuhan hadir dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi bagi kita orang percaya, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Bukan di luar lagi, tetapi di dalam. Sudah lebih dekat, sudah menyatu dengan kita.
Persoalannya sekarang adalah apakah saudara rindu dengan Roh Kudus itu? Kalau saudara rindu dengan Dia, ajak ngomong. Berbicara dengan Roh itu. Bangun hubungan dengan Roh itu. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.